Hi, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Halo Kak Paus, halo adik Teri. Sebelumnya makasih banget kalau udah baca ceritaku. Terima kasih kembali. Kisah ini dimulai waktu aku masih SMP, tepatnya di akhir kelas 9. Udah beberapa tahun yang lalu sih. Dulu waktu SMP aku anaknya ambis banget. Pokoknya aku harus selalu dapat ranking. Harus menang semua lomba yang aku ikuti. Karena terlalu fokus sama pendidikan, aku bener-bener nyampingin urusan percintaan. Tiap ada cowok yang mau deketin, pasti aku tolak. Dalam pikiranku, kalau aku mulai cinta-cintaan, aku gak bakal bisa fokus lagi. Tapi waktu itu ada 2 cowok yang satu circle sama aku. Kami semua temenan, tapi mereka berdua punya perasaan lebih ke aku. Cowok yang pertama itu to the point banget. Dia selalu deketin aku, nunjukin rasa sukanya jelas-jelas. Tapi aku nganggep itu cuma bercanda. Dan aku tetap anggap dia temen aja. Beda sama cowok yang kedua, yang kata teman-teman juga suka sama aku. Tapi dia gak pernah kayak cowok pertama. Dia selalu canggung kalau ngobrol dan gak pernah berani deketin aku kalau lagi cuma berdua. Aku tahu dia suka aku walaupun dia gak pernah bilang. Karena ya kadang kita bisa ngerasa aja kan. Setelah lulus SMP, aku milih masuk SMA favorit yang jauh dari kota. Kami akhirnya pisah sekolah. Aku mulai dari nol sendiri tanpa teman-teman lama. Di SMA aku tetap ambis, banyak cowok yang coba deketin aku tapi aku tolak semua. Sampai suatu hari temanku dari SMP ngechat aku lagi. Dia ngirim screenshot percakapannya sama cowok yang kedua. Dalam chat itu, si cowok kedua ini cerita kalau dia masih suka sama aku, bahkan sampai aku kelas 2 SMA. Itu artinya dia suka sama aku selama 3 tahun. Dia bilang, kenapa sih aku suka dia? Padahal cewek yang lebih cantik dan pintar dari dia banyak. Tapi perasaanku ke dia gak pernah berubah sampai sekarang. Aku masih ingat banget kalimat itu. Tapi yang bikin aku bingung, dia tetap ngejalanin hubungan sama cewek lain di SMA-nya. Cewek itu sekelas sama dia. Aku jadi mikir, kok bisa sih? Katanya suka sama aku, tapi pacarannya sama orang lain. Waktu itu aku masih fokus sama pendidikan, tapi semua berubah waktu aku kelas 12. Aku mulai suka sama cowok anak IPA 1. Pintar, aktif di OSIS, ganteng, dan bener-bener kayak tokoh cowok di novel. Karena dia aku yang tadinya ambis berubah jadi cegil. Aku bener-bener lupa sama tujuan awal. Tapi sayangnya dia gak bisa balas perasaanku. Aku lulus SMA dengan hati yang kecewa dan lebih parahnya, aku gagal masuk semua universitas impianku. Aku sempat gap year dan ikut bimbel. Aku fokus belajar tapi aku juga masih suka mantau cowok yang aku suka waktu SMA itu. Ternyata dia kuliah di kotaku. Dan si cowok SMP itu dia juga sibuk kuliah dan masih sama pacarnya. Tahun 2024 aku coba lagi tes PTN tapi hasilnya aku gagal lagi di semua jalur. Orang tuaku yang gak tega ngeliat aku terus gagal akhirnya daftarin aku ke salah satu PTN di kota kami. Aku lolos walau awalnya aku gak mau, tapi demi orang tua aku jalanin juga. Dan ternyata aku kuliah di tempat yang sama dengan si cowok waktu SMP dan cowok yang aku suka waktu SMA. Ih, kok bisa sih, seru. Aku coba deketin lagi cowok SMA itu, tapi di bulan Oktober 2024 dia malah nge-publish pacarnya. Hancur banget. Aku mikir kurangnya aku apa sih sampai gak pernah sekalipun dilirik sama dia. Padahal pacarnya itu bahkan baru kenal. Dari situ aku janji ke diri sendiri buat move on dan fokus lagi ke pendidikan. Masuk tahun 2025 Februari, temenku nawarin kenalan sama cowok anak FEB. Aku iyain aja, kami mulai deket lewat chat dan dia ngajak ketemuan. Sebulan deket aku baper, aku ngerasa nyaman. Tapi tiba-tiba, Maret sebelum lebaran, dia ghosting. Gak ada kabar sama sekali. Aku pengen nanya kenapa dia berubah, tapi aku sadar diri. Kami cuma deket sebulan dan mungkin akunya aja yang baper. Tapi mungkin juga aku baper karena aku belum benar-benar move on dari cowok SMA itu. Dan si anak FEB ini datang di waktu yang tepat. Setelah itu aku kembali mutusin buat fokus lagi ke pendidikan. Tapi tiba-tiba tanggal 15 April si cowok SMP ini ngechat aku. Seru banget sih. Kenapa ya aku kayak
Dapet banget serunya gitu. Awalnya dia ngobrol random, tapi aku coba pancing-pancing dan akhirnya dia confess. Confess kan? Dia bilang dia udah suka aku sejak kelas 8 SMP. Dia cerita semuanya. Dia bilang, aku sadar diri karena tipe kamu bukan yang kayak aku. Terus aku jawab, kamu mikir kayak gitu karena kamu gak mulai dari awal deketin aku. Siapa tahu dulu aku bisa nerima kamu. Tapi aku jujur juga ke dia. Aku bilang, sekarang aku belum bisa balas perasaan kamu, tapi siapa tahu nanti waktu kita benar-benar udah siap, mungkin aku bisa berubah. Makasih ya untuk perasaan yang selama ini kamu pendam. Walau kamu udah pernah pacaran sama orang lain, tapi ujung-ujungnya kamu masih suka aku. Tapi kita masih bisa temenan kan? Dan dia bilang iya. Dia terima. Aku lega tapi juga bingung. Karena jujur sekarang aku masih suka sama cowok anak FEB yang cuma hadir sebulan tapi ninggalin bekas yang dalam. Dan sekarang perasaan ini benar-benar bikin aku bingung. Aku masih suka sama cowok yang bahkan cuma hadir sebentar tapi ninggalin bekas yang gak bisa aku hapus semudah itu. Aku sempat nanya ke diri sendiri, kenapa sih dunia sebegini bercandanya sama aku? Udah dijatuhin berkali-kali sama ekspektasi tentang pendidikan, dan sekarang soal perasaan juga ikut-ikutan. Rasanya kayak lari kenceng, tapi ujungnya jatuh sendiri. Capek juga ya Paus. Maaf ya kalau cerita ini kepanjangan, tapi semoga kamu notice dan baca sampai akhir ya. Makasih udah dengerin walaupun cuma lewat tulisan. Doain ya semoga di percobaan terakhir ini aku bisa lolos ke universitas impianku. Aku bener-bener seambis itu. Kali ini aku gak mau pikiran-pikiran tentang cinta ganggu fokusku lagi. Aku udah cukup jatuh, sekarang waktunya bangkit dan bener-bener ngejar yang aku mau. Sekali lagi makasih banyak Paus udah mau baca ceritaku. Sayang Kak Paus banyak-banyak. Emot love. Sayang juga. Aduh, emang kita suka menemukan cinta di SMP tuh emang beda ya. Relate. Tapi kisah-kisah yang sebentar kayak gini emang punya kekuatannya tersendiri sih. Apalagi kisah sebentar yang gak benar-benar jadi. Paham gak sih? Padahal ide ceritanya bagus, tokohnya apalagi udah cocok banget. Kita bahkan udah bisa bayangin nanti jalan cerita dan endingnya akan kayak gimana. Ya, tapi balik lagi, manusia emang cuma bisa berencana ya. Soalnya aku tuh suka baca komentar-komentar pasukan teri semacam gak tahu kenapa se-stuck ini, padahal cuma deket 2 minggu. Terus ada juga yang belum lama chat, tapi tiba-tiba orangnya ghosting. Dan seringnya emang terjadi sama seseorang yang udah tipe kita banget. Iya, udah tipe kita banget. Ya meskipun baru intro nih, baru prolog banget, tapi kita udah yakin, seyakin itu. Kita yakin kalau dia akan jadi pemenangnya. Cuma ternyata tetap beda ya. Di cerita kita, dia pemenangnya. Tapi di cerita dia, kita bahkan gak sempat untuk ikut dalam perlombaannya. Gak seimbang memang. Makanya gambarannya tuh persis banget sama tadi yang ditulis sama Teri. Rasanya kayak lari kencang tapi ujungnya jatuh sendiri. Itu pas baca itu tuh aku kayak paham banget. Bisa bayangin aku. Karena emang semuanya tuh serba cepat. Semuanya kayak buru-buru dan bersamaan. Kayak terjadinya tuh berbarengan. Makanya waktu tiba-tiba dia hilang, waktu dia memilih untuk berhenti, kita tuh kayak dijatohin. Iya, kayak dijatohin gitu aja. Keadaan kayak gini emang ngebingungin itu sih. Kita dibuat senang dengan hadirnya dia, tapi belum selesai kita pahami tentang perasaan kita sendiri terhadap dia hilang. Nah itu yang bikin bingung. Kita mendadak bertanya-tanya kayak kenapa sesedih itu ya? Kenapa seterjebak itu ya? Kenapa dia seberpengaruh itu ya di hidup kita? Padahal baru sebentar, itu kan permasalahannya. Seseorang yang baru datang sebentar, singgah sebentar, tapi punya dampak yang besar.
Kita bahkan belum yakin yang kita rasain itu benar cinta atau sekedar kagum, karena kita tahu-tahu harus menghadapi perpisahan yang gak kita setujui. Kaget kali ya? Kaget bahwa secepat itu kita harus melepaskan sesuatu yang baru sebentar kita kenali. Kita merasa kita masih butuh banyak waktu. Maksud aku tuh, kita tahu kok, no closure is a closure. Kita juga tahu perasaan dia tuh punya dia. Dan perasaan kita ke dia pun bukan tanggung jawab dia. Tapi ninggalin tiba-tiba tetap tega sih namanya.